Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya muliakan dan saya hormati Bapak dosen pengampu Bapak Hafizul Ahdi MH. Kami dari kelompok 2 izin untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Perkembangan Ilmu Falak Sebelum dan Sesudah Islam. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri mengenai ilmu falak sebelum adanya Islam. Sebelum adanya Islam, ilmu falak berkembang di berbagai peradaban seperti Mesopotamia, Babilonia, Mesir, India, Persia, Yunani, dan Cina. Bangsa Babilonia telah mengenal sistem rasi bintang dan mampu memperkirakan terjadinya gerhana. Bangsa Yunani mengembangkan teori astronomi, termasuk teori geosentris dan teori heliosentris. Bangsa Cina menggunakan kalender berbasis pergerakan matahari dan bulan. Sementara itu bangsa Arab pra-Islam telah menggunakan ilmu falak untuk keperluan navigasi dan perhitungan waktu. Beberapa peradaban Islam. Yang pertama, peradaban Mesopotamia. Secara geografis, Mesopotamia di tengah dua aliran sungai Tigris dari Efrat. Dari Teluk Persia kurang lebih 170 mil. Sungai Efrat dan Tigris mengalir dari pegunungan Asia Minor sebelah barat daya Mesopotamia. Pencapaian ilmu falak pada masa Mesopotamia. Ketertarikan orang-orang Mesopotamia terhadap ilmu perbintangan yang dianggap memberi informasi tentang nasib masa depan. Ketertarikan itulah yang menghantarkan astronomi pada kemajuan pesat pada masa ini. Mereka telah mengenal 12 rasi bintang yang diidentifikasikan melalui 12 segi zodiak. 5 buah planet yang dikenal menjadi nama-nama dewa penting. Planet-planet tersebut adalah Marduk atau Jupiter, Nabu atau Merkurius, Ishtar atau Venus, dan lainnya. Selain itu, kebutuhan masyarakat Mesopotamia dalam membantu kehidupan mereka seperti penentuan musim, arah mata angin, pergantian bulan dan hari. Pada masa itu perhitungan tentang terjadinya gerhana matahari dan bulan berdasarkan posisi bintang, serta munculnya tabel-tabel pergantian musim, waktu, kalender, gerhana, dan pemetaan langit-langit. Baik, segitu yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Nama saya Rika Fadilah Putri dengan NIM 2211100017. Saya akan menjelaskan tentang peradaban Babilonia dan Mesir kuno. Babilonia atau Irak kuno adalah bangsa yang dikenal hobi dengan ilmu eksperimental. Astronomi Babilonia terus mengalami perkembangan dan memberikan kontribusi penting dalam perkembangan ilmu falak atau astronomi pada bangsa-bangsa lain. Para ahli falak atau falaki bangsa Babilonia telah mampu menciptakan kalender, melakukan pengamatan terjadinya gerhana, menentukan pergantian musim, dan pergantian siang dan malam. Bangsa Babilonia meyakini bahwa bintang merupakan petunjuk Tuhan, sehingga manusia banyak yang menggunakan rasi bintang untuk meramal kehidupan mereka. Karena itu, tidak heran ilmu astrologi lebih berkembang dibanding ilmu astronomi. Tetapi, mereka tetap memperhatikan dan mengembangkan ilmu astronomi guna keperluan kehidupan, seperti penentuan musim, pedoman arah, pengertian pergantian hari, bulan, dan tahun. Halo, nama saya Raudatul Jana, NIM 2211100015, kelas HKI 6A, ingin menjelaskan tentang ilmu falak sebelum dan sesudah adanya Islam. Dan saya akan membahas tentang
peradaban India dan Persia kuno. Peradaban falak bangsa India mempunyai kedudukan penting dalam perkembangan falak dunia karena dari peradaban falak bangsa India secara tidak langsung memberikan sumbangan terhadap peradaban falak Islam. Di samping peradaban falak bangsa-bangsa lain yang telah mengakar dalam masyarakat Arab, peradaban falak India adalah yang terkuat pengaruhnya terhadap peradaban falak Islam dibanding Persia, Yunani, dan Cina. Bangsa India telah mengenal ilmu falak dan mengembangkannya sejak 3000 tahun sebelum Masehi di lembah Sungai Indus. 21 Islam banyak belajar teori ilmu falak dari India dari buku Sinhin. Buku ini memberikan inspirasi dan pengaruh yang luas dalam perkembangan peradaban falak Arab Islam, terutama yang berkenaan dengan angka. Buku Sinhin diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh Muhammad ibnu Ibrahim al-Fajari atas perintah Khalifah al-Mansur. Peradaban falak bangsa Persia juga memberikan pengaruh dalam pertumbuhan perkembangan falak Islam. Bangsa Persia belajar falak dari peradaban bangsa India. Di samping bangsa-bangsa lainnya, peradaban falak Persia dapat ditemukan pada penggunaan istilah falak yang dipakai dalam peradaban falak Islam sampai sekarang, seperti Jagjig. Banyak buku-buku falak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilal Parlangan Daulay dengan NIM 2211100018. Di sini saya akan menjelaskan peradaban Yunani. Ilmu falak berkembang di peradaban Yunani pada abad ke-6, dimulai oleh Thales yang berpendapat bahwa bumi itu adalah dataran luas. Sedangkan Pythagoras mengusulkan bentuk bumi itu bulat. Aristarchus kemudian memperkenalkan teori heliosentris, yang dimana bumi itu berputar mengelilingi matahari. Meskipun teori ini tidak banyak didukung, sebaliknya Hipparchus mengemukakan teori geosentris yang menyatakan bahwa bumi itu diam dan benda langit lainnya berputar mengelilinginya. Teori ini disempurnakan oleh Claudius Ptolemeus dalam karyanya Almagest yang menjadi pedoman astronomi selama berabad-abad. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, masih dalam pembahasan sejarah perkembangan ilmu falak sebelum dan sesudah Islam. Selanjutnya materi tentang peradaban Cina kuno. Penghitungan terjadinya gerhana berhasil pada masa ini. Dan diperkirakan juga bangsa Tiongkok telah melakukan kajian dan juga perhitungan terhadap nova. Kemudian sekitar tahun 2205 sampai 1796 sebelum Masehi, dinasti He telah menggunakan penanggalan Konghucu yang kemudian dikenal sebagai kalender Imlek dan digunakan kembali oleh Konfusius sekitar tahun 559 sebelum Masehi. Dan penanggalan ini didasarkan oleh peredaran bulan dan juga matahari. Kemudian materi selanjutnya tentang peradaban Arab pra-Islam. Bangsa Arab pra-Islam memiliki akar historis yang berkaitan dengan kehadiran ilmu falak. Dalam sistem almanak, bangsa Arab pra-Islam tidak menggunakan angka-angka, akan tetapi berdasarkan peristiwa-peristiwa yang dikenang, seperti tahun gajah Al-Fil, kemudian tahun kesedihan Al-Hus, dan lain sebagainya. Ya, selanjutnya pembahasan mengenai ilmu falak sesudah adanya Islam. Ilmu falak dalam Islam awalnya berkembang dari ilmu perbintangan astrologi yang diwarisi dari bangsa Yunani dan Romawi. Hal ini disebabkan oleh kehidupan masyarakat Arab yang berpindah-pindah di padang pasir dan sering melakukan perjalanan jauh untuk berdagang, sehingga mereka membutuhkan sistem perhitungan waktu yang akurat. Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ilmu falak belum berkembang pesat karena umat Islam lebih fokus pada jihad dan penyebaran Islam. Namun, penentuan waktu ibadah seperti sholat sudah ditetapkan langsung melalui wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
yang terdapat pada surat An-Nisa ayat 4 yang artinya sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Selain itu ada dalam surat Al-Isra ayat 78 yang artinya didirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah sholat subuh, sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Materi selanjutnya yaitu cara penentuan arah kiblat, waktu sholat, dan kalender Hijriah pada zaman Nabi Muhammad SAW. Yang pertama itu cara penentuan arah kiblat pada zaman Nabi Muhammad SAW. Secara etimologi, kiblat berasal dari bahasa Arab, yaitu qobalah. Kata ini adalah salah satu bentuk masdar dari kata kerja qobalah yakbala qobil, yang berarti menghadap. Kata kiblat yang berasal dari bahasa Arab al-qiblah secara harfiah berarti arah atau al-jihah, yang merupakan bentuk fi'lah dari kata al-muqabalah yang berarti keadaan menghadap. Adapun definisi kiblat secara terminologi, Departemen Agama Republik Indonesia mendefinisikan kiblat sebagai suatu arah tertentu bagi kaum muslimin untuk mengarahkan wajahnya dalam melakukan sholat. Model penentuan arah kiblat pertama terdapat masyarakat yang menggunakan metode pengukuran takribi atau perkiraan. Model ini biasanya mengambil bentuk yang sederhana. Data yang digunakan cukup dengan mengetahui titik mata angin utama, yaitu barat, utara, timur, dan selatan. Metode penentuan arah kiblat pada periode awal itu biasanya menggunakan mikyas atau tongkat istiwa. Penentuan arah kiblat menggunakan metode ini memanfaatkan bayangan matahari sebelum dan setelah zawal atas tongkat istiwa untuk menentukan arah barat dan timur sejati dengan berpedoman pada bayangan. Selain menggunakan mikyas atau tongkat istiwa, bayangan matahari juga dapat dimanfaatkan dalam penentuan arah kiblat dengan metode Rosh al-Qiblah Qoblal dan Rosh al-Qiblah Lokal. Rosh al-Qiblah Qoblal yakni matahari berada di atas kota Mekah, sehingga bayangan yang terbentuk pada saat itu mengarah ke kota Mekah, kota di mana tempat berdirinya Masjidil Haram yang di bangunan Ka'bah. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Zaidan Marsendi Rahman dengan NIM 221110013. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dengan materi cara penentuan waktu sholat di zaman Rasulullah SAW. Nah, teman-teman semua, apakah tahu di zaman Rasulullah SAW itu bagaimana sih cara menentukan waktu sholatnya? Kan di zaman tersebut kita seperti yang kita ketahui, di zaman tersebut belum ada teknologi, bahkan di zaman tersebut itu masih terbilang tradisional. Nah, jadi teman-teman semua, pada zaman Rasulullah SAW, metode yang paling sering digunakan itu ialah metode ruqyat di zaman tersebut. Nah, metode ruqyat ini ialah metode yang dengan mengamati langsung fenomena alam gitu. Nah, seperti perubahan posisi matahari dan juga cahaya fajar. Nah, seperti ketika menentukan waktu sholat zuhur gitu. Nah, sholat zuhur ini dimulai saat bayangan suatu benda tegak lurus, tergelincir dari titik kulminasi atau tengah hari dan berakhir sebelum masuknya waktu asar. Nah, sementara itu sholat asar itu dimulai ketika bayangan suatu benda itu sudah sama panjangnya dengan benda tersebut dan berakhir sebelum matahari terbenam. Nah, adapun sholat maghrib itu dimulai saat matahari terbenam dan juga berakhir ketika mega merah di ufuk barat itu menghilang. Nah, sedangkan sholat isya itu dimulai ketika mega merah telah hilang sepenuhnya di ufuk barat dan berakhir pada tengah malam. Nah, untuk sholat subuh sendiri itu awal waktunya ditandai dengan terbitnya fajar sodik
dan berakhir sebelum matahari terbit. Nah, jadi seperti itu teman-teman semua di zaman Rasulullah. Jadi cara penentuan waktu sholat pada zaman Rasulullah itu ialah yang paling sering digunakan itu metode ruqyat. Metode ruqyat itu metode yang mengamati fenomena alam secara langsung gitu. Kayak contohnya seperti tadi tuh yang sudah saya jelaskan, seperti salat zuhur itu dimulai saat bayangan suatu benda tegak lurus tergelincir dari titik kulminasi atau tengah hari. Mungkin cukup sekian dari saya untuk penjelasan cara mengetahui waktu sholat di zaman Rasulullah SAW. Kurang dan lebihnya mohon maaf, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endolugina dengan NIM 221110012. Ingin menjelaskan mengenai cara penentuan kalender Hijriah pada zaman Nabi Muhammad. Istilah Hijriah berasal dari bahasa Arab hajaro yajharu hajrun, yang artinya pindah ke negeri lain atau hijrah. Karena pernamaan Hijriah mengacu pada perhitungan tahun pertama yang dimulai sejak peristiwa hijrahnya Nabi dari Makkah ke Madinah. Penampakan hilal sesaat setelah bulan mati, itulah yang digunakan orang-orang Arab sebagai pertanda pergantian bulan dalam sistem kalender Hijriah. Cara seperti ini rupanya digunakan pula oleh Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabat beliau, yakni apabila pada sesaat setelah matahari terbenam hilal tampak, maka malam itu dan keesokan harinya merupakan bulan baru. Tetapi apabila pada sesaat itu hilal tidak tampak, maka malam itu dan keesokan harinya merupakan hari ke-30 bulan yang sedang berlangsung. Saya kembalikan kepada pemateri selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Pilihan Fadilah dengan NIM 22111014. Saya di sini melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya. Materi selanjutnya, ilmu falak di Indonesia. Ilmu falak telah dikenal di Indonesia sejak adanya penanggalan Hindu dan Islam, yang kemudian disatukan menjadi penanggalan Jawa Islam oleh Sultan Agung. Pada abad ke-20, ilmu falak semakin berkembang seiring kembalinya ulama muda dari Mekah yang membawa serta catatan ilmu falak dan mengajarkannya di Indonesia. Berbagai literatur falak berkembang seperti Sulamun Nayyirain oleh Muhammad Mansur, Fathraub Al-Manan oleh Abu Hamdan dan Abdul Al-Jalil, serta karya-karya lainnya dari Mashum bin Ali, Abdul Fattah At-Tuqi, dan KRT Wardan di Poningrat. Selain literatur Arab, ilmu falak di Indonesia juga dipengaruhi oleh sistem perhitungan astronomi barat seperti metode Newcomb dan data dari Almanak Nautika. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.